Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Super Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur Tuhan Yesus baik, Dia memeliharakan kehidupan kita hari demi hari. Dan pagi hari ini karuniakan kepada setiap kita kekuatan yang baru, nafas kehidupan yang baru, dan anugerahnya yang baru. Dan bersama dengan Super Messenger, kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini untuk menjadi rema, tuntunan pimpinan kehidupan setiap kita orang percaya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur sepanjang malam Kau berkati kami pada saat kami tidur, dan pagi hari ini karuniakan hari yang baru, rahmat yang baru. Kami dapat mengalami kekuatan, kesehatan, hikmat, sukacita yang Kau limpahkan bagi kami. Berkati kami semua Super Messenger. Di dalam Bread of Life kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Pakai hati kami, roh, pikiran, dan jiwa kami terbuka untuk dikoreksi, diperiksa oleh kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu bertumbuh di dalam hati kami dan berbuah dalam laku hidup yang kami jalani setiap hari, dalam perkataan kami, dalam sikap kami, dalam perbuatan tindakan kami, bahkan pikiran, keputusan yang kami ambil, semua menyukakan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara Super Messenger, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari kitab Roma pasal yang ke-6. Kitab Roma pasal yang ke-6 ayat ke-15 hingga ayat yang ke-19. Kitab Roma pasal 6 ayat 15 hingga 19, demikian firman Tuhan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, entah itu dosa yang memimpin kamu kepada kematian, entah itu ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Namun syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dalam bahasa sederhana, aku mengatakan hal ini karena kelemahan kamu sebagai manusia. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian pula kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Amin. Demikian firman Tuhan. Diberkati setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu Saudara Super Messenger, tema perenungan kita hari ini adalah dimerdekakan dari dosa. Dimerdekakan dari dosa. Pada tanggal 19 Juni 1865, 2 tahun lebih setelah Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln menandatangani satu teks pernyataan deklarasi, proklamasi bahwa menghapus perbudakan. Tidak ada lagi perbudakan. Datanglah Jenderal Gordon Granger ke Texas. Dan setelah 2 tahun Abraham Lincoln ini menandatangani proklamasi deklarasi bahwa tidak ada perbudakan, menghapus perbudakan. 2 tahun kemudian Jenderal Gordon Granger ini datang ke Texas, dan kemudian dia di sana menegaskan kembali bahwa negara Amerika Serikat menghapus perbudakan. Sudah tidak ada budak, semua budak sudah dimerdekakan,
sudah dibebaskan. Dan tentu saja kemudian apa yang disampaikan Jenderal Gordon ini menjadi satu hal yang membuat budak-budak yang ada di Texas itu merasakan sukacita yang besar, kegembiraan yang besar. Bahkan ada di antara mereka yang sangat terkejut, tercengang dengan apa yang sudah diberitakan, disampaikan kepada dia. Sudah 2 tahun lalu dinyatakan bahwa di dalam negara Amerika Serikat perbudakan sudah dihapuskan. Namun pesan itu baru sampai 2 tahun lebih kepada mereka. Karena itu mereka menyambutnya dengan penuh sukacita. Bahkan beberapa dari mereka itu terguncang, tidak menyangka, tidak terpikirkan oleh mereka bahwa mereka sudah dibebaskan dari perbudakan. Mereka merdeka atas hidup mereka sendiri. Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang kita baca, Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Roma. 25 tahun setelah Kristus Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita manusia yang berdosa, dari hukuman hutang dosa kepada hidup yang kekal. Pesan ini kemudian diingatkan kembali kepada jemaat di Roma. Ada sebagian di antara mereka yang sudah menaruh iman percaya kepada Yesus Kristus, menerima anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus, namun mereka masih hidup di dalam dosa. Mereka merasa bahwa mereka tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Mereka melakukan apa yang mereka sukai dan melupakan akan karya keselamatan yang Yesus kerjakan, menebus kita dari hukuman dosa, menebus kita dari kebinasaan, ganti hidup yang kekal, diperdamaikan dengan Allah yang Maha Kudus. Artinya hidup kita bukanlah milik kita sendiri, namun milik Kristus yang sudah menebus kita melalui kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Karena itu Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma bahwa kamu sudah dimerdekakan dari dosa. Kamu bukan lagi hamba dosa, kamu adalah hamba kebenaran. Meninggalkan kehidupan lamamu yang dibelenggu oleh dosa, keinginan daging, dan jerat iblis yang senantiasa menekan kita, menggoda kita untuk jatuh dalam dosa, untuk tidak melakukan apa yang menjadi perintah kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu Paulus berikan satu pertanyaan buat setiap kita di dalam ayat yang ke-15. Jadi bagaimana, apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah anugerah? Sekali-kali tidak. Menegaskan buat setiap kita yang sudah menerima anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus, Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Kita dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran, hamba Yesus Kristus yang memberikan keselamatan, anugerahnya buat setiap kita. 25 tahun setelah karya keselamatan yang Yesus kerjakan di kayu salib, Paulus mengingatkan kembali, karena ada orang-orang percaya, jemaat Tuhan, yang tidak dengan sungguh-sungguh menyerahkan tubuhnya, hidupnya untuk melakukan firman Tuhan. Karena itu dikatakan mereka adalah hamba dari dosa, hamba kecemaran, masih dibelenggu oleh dosa karena kamu masih tahu taat dan melakukan mengikutinya. Namun kalau bagi engkau yang sungguh-sungguh menaruh pengharapanmu di dalam Yesus Kristus, menempatkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, maka dikatakan engkau dimerdekakan dari dosa, melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupanmu. Hari demi hari ada kekudusan,
kemuliaan Allah yang dipancarkan melalui laku hidup hari demi hari. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, mari kita periksa, mari kita koreksi dalam kehidupan kita yang sudah kita jalani. Kita yang mengaku sebagai orang percaya yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, apakah kita sudah sungguh-sungguh dimerdekakan dari dosa? Atau masih ada kehidupan lama, hamba kecemaran, keinginan daging yang masih membelenggu kita? Ingatlah, kita punya Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita, menyingkirkan segala keinginan daging kita, berikan kekuatan kepada kita untuk mengalahkan godaan dosa, jeratan iblis, dan melakukan apa yang menyukakan di Tuhan, apa yang benar di hadapan Tuhan, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jikalau kita gagal, jikalau kita masih dijerat oleh dosa, dibelenggu oleh dosa, mari datang kepada Tuhan, memohon pengampunan dari Tuhan, dan biar hati kita terus diubahkan semakin setia untuk menturuti, tunduk kepada pimpinan Roh Kudus, tunduk kepada kehendak Yesus Kristus melalui firman Tuhan yang kita renungkan setiap hari. Itulah kekuatan yang Tuhan sediakan bagi kita untuk merdeka dari dosa. Tidak ada dalam dunia ini dosa, karakter yang buruk, kehidupan lama yang tidak dapat dihapuskan dalam kehidupan kita jikalau kita mengikut Yesus, tunduk kepada Yesus Kristus, melakukan kehendak-Nya dengan setia. Tuhan akan menolong kita dibebaskan dari dosa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar kami hidup di tengah dunia, ada banyak godaan, bahkan belenggu dosa, jerat kecemaran, keinginan daging, acap kali masih ada dalam hidup kami. Hidup lama masih merongrong, menekan kami, menjerat kami. Ampuni kami ya Tuhan. Kami diingatkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kami terus menempatkan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Gembala kami yang hidup, sebagai yang utama melawan kuasa dosa, untuk bebas dari belenggu dosa, dimerdekakan dari dosa, mengalahkan keinginan daging, bahkan boleh kekuatan untuk menghadapi berbagai pencobaan, godaan dari dunia ini, agar hidup kami kudus, berkenan kepada Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, orang-orang percaya yang menurut iman percaya kami kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami hidup di tengah dunia yang penuh dengan berbagai rupa-rupa kejahatan, kegelapan. Berikan kami hati yang mau taat pimpinan Roh Kudus. Berikan hati yang mau tunduk kepada Yesus Kristus dalam laku hidup kami setiap hari. Kami serahkan sepanjang hari ini dan berbagai hal yang kami lakukan, baik dalam keluarga kami, sekolah kami, kampus, kantor, tempat usaha kami, bahkan pelayanan kami di gereja. Tuhan Yesus akan maunya berhasil, berikan kekuatan hikmat kepada kami, berikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Lindungi dalam perjalanan kami sepanjang hari ini. Berkati ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan, segenap hamba Tuhan yang melayani, menggembalakan, membina, mengasuh umat Tuhan. Tuhan berikan hikmat, kesabaran, kasih, kekuatan dalam melayani umat-Mu di tengah berbagai situasi dunia yang penuh dengan berbagai rupa-rupa pengajaran, godaan, bahkan jerat iblis, kehidupan lama yang acap kali muncul
menggoda kami. Pakai gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, melalui firman Tuhan yang diberitakan setiap hari, memelihara hidup kudus sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan buat kami, menjadi hamba kebenaran, melakukan apa yang menyukakan hati Tuhan. Berkati berbagai program pembinaan dalam gerejamu, sehingga setiap umat Tuhan teguh dalam iman percaya mereka, punya karakter seperti Kristus, dan mampu meninggalkan dunia ini dalam segala godaannya, hidup kudus, melakukan apa yang Tuhan rancangkan, perintahkan dalam laku hidup setiap hari. Berkati negara kami Indonesia, khususnya untuk bidang pendidikan, para guru, tenaga pengajar dari tingkat usia dini sampai perguruan tinggi, khidmat Tuhan, kreativitas dan kemampuan Tuhan tambahkan, sehingga setiap pengajaran, pembelajaran yang disampaikan sungguh membekali generasi muda Indonesia ilmu, pengetahuan, keterampilan, bahkan etika, hati yang cinta Tuhan, cinta negara, cinta keluarga, cinta sesama, cinta alam semesta, sehingga generasi muda Indonesia ini menjadi generasi yang sungguh jadi berkat dalam keberadaannya di masa yang akan datang. Berkati lembaga-lembaga pendidikan formal informal di negara kami Indonesia. Sungguh Tuhan akan hancurkan segala kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kesatuan Indonesia yang beragam ini terus diajarkan, disampaikan dalam segala pembelajaran yang dilakukan. Curahkan berkat-Mu ya Tuhan atas negara kami Indonesia. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan kuasa dari Allah Bapa, serta penghiburan kekuatan Roh Kudus senantiasa melimpah dengan depan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Super Messenger, karya keselamatan yang Yesus kerjakan sudah genap dalam kehidupan kita. Kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga menjadi satu jaminan buat kita dimerdekakan dari dosa. Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Yesus Kristus bertahta dalam hati kita, yang memimpin kita punya laku hidup yang menyenangkan hati Tuhan, yang kudus, yang memberkati sesama kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.